Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Husna Rizkia. Kita kembali lagi ya teman-teman untuk bahas SKP Kesehatan Kupas Tuntas Undang-Undang Kesehatan Part 2. Nah, kita langsung aja ya teman-teman ke soal nomor 11. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya agar tidak ketinggalan info tentang kesehatan lainnya. Oke, setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya tidak berlaku dalam hal kecuali A. Perintah undang-undang, B. Perintah pengadilan, C. Kepentingan masyarakat, D. Izin yang bersangkutan, E. Gangguan mental berat. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang E ya. Pembahasannya di pasal 57 ya teman-teman. Jadi di sini setiap orang itu berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. Nah, kemudian dijelaskan juga di ayat 2-nya itu dikecualikan karena perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan orang tersebut. Kayak gitu. Jadi misal nih kalau Anda atau teman-teman nggak memperbolehkan informasi kesehatan teman-teman kepada orang lain, itu nggak boleh ya teman-teman, kecuali atas izin teman-teman sendiri. Itu maksudnya yang nomor C ya. Nah, yang untuk poin A, B ini kan udah paham ya teman-teman. Kalau udah perintah undang-undang, perintah pengadilan ini mau nggak mau kita harus kasihkan ya informasi atau datanya itu. Oke, lanjut soal nomor 12. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, setiap orang dilarang aborsi. Larangan tersebut dikecualikan berdasarkan A. Indikasi darurat medis yang dideteksi sejak usia dini, kehamilan yang mengancam nyawa ibu maupun bayi, B. Kehamilan prematur, C. Kehamilan dengan solusi plasenta, D. Kehamilan dengan plasenta previa letak rendah, E. Kehamilan aterem. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Indikasi darurat medis yang dideteksi sejak usia dini, kehamilan yang mengancam nyawa ibu maupun bayi. Ini ada juga di undang-undang ya teman-teman. Jadi sebenarnya aborsi itu nggak boleh kecuali ada indikasi darurat medis sama kehamilan tersebut karena perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan kayak gitu ya. Tapi ini semua tuh dari dokter ahli ya teman-teman, kayak gitu. Oh ya, untuk yang kehamilan prematur ini tahu kan ya teman-teman artinya apa? Kehamilan prematur ini kehamilan belum sampai bulan ya, belum aterem. Ya, kalau aterem itu kan cukup bulan, kalau prematur itu belum sampai aterem, belum sampai cukup bulan. Kemudian yang C ini solusi plasenta ini ari-arinya dia lepas sebelum waktunya. Jadi waktu hamil 8 bulan itu karena trauma medis atau karena jatuh gitu, dia akhirnya lepas plasentanya. Kemudian kalau yang D ini plasenta previa letak rendah ini, jadi ari-arinya itu hampir menutupi segmen bawah rahim ya, hampir menutupi pintu jalan keluarnya bayi keluar kayak gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Sediaan farmasi dan alat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 harus kecuali A. aman, B. bermanfaat, C. bermutu, D. terjangkau, dan E. bermerek atau ternama. Jawabannya yang E ya teman-teman. Jadi dari pasal 98 ini sediaan farmasi dan alat kesehatan itu harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Jadi nggak harus bermerek ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu atau ASI selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis sesuai dengan pasal
A. Pasal 128, B. Pasal 129, C. Pasal 130, D. Pasal 131, E. Pasal 132. Jawabannya adalah yang A. 128. Di video sebelumnya sudah dikasih tahu ya teman-teman ya, pasal 128 itu tentang ASI eksklusif ya, yang di bagian kotak yang saya buatin itu. Nah ini pasal 128, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis kayak gitu ya. Kecuali atas indikasi medis itu misal kayak bayi atau ibu yang habis melahirkan tapi bayinya itu belum tentu positif atau negatif HIV kayak gitu. Ibu dengan HIV tapi belum tentu bayinya itu positif HIV, jadi masih bisa nih ya. Itu soal nomor 15, upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui A. Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, B. Perbaikan perilaku sadar gizi, C. Peningkatan akses dan mutu gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, D. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, E. Ketepatan bayi balita dalam imunisasi sesuai umur. Yang benar adalah yang E. Nah, pembahasannya di pasal 141 ya teman-teman. Ini tentang gizi. Jadi peningkatan mutu gizi itu dia ada 4 poin caranya. Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, kemudian perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu teknologi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi kayak gitu. Kita lanjut ya, tetap semangat ya teman-teman. Soal nomor 16, pendekatan penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan kecuali A. Surveillance faktor resiko, B. Registri penyakit, C. Surveillance kematian, D. Data kelahiran bayi dalam 1 tahun. Jawabannya adalah yang D. Pasal 159 ya teman-teman. Jadi pengendalian penyakit tidak menular atau pengendalian PTM singkatannya itu dilakukan dengan pendekatan surveillance faktor risiko, registri penyakit, dan surveillance kematian kayak gitu. Soal nomor 17, pemerintah ini ada komanya ya teman-teman. Pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan. Lingkungan sehat termasuk harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan. Berikut yang termasuk unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan kecuali A. Limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, B. Zat kimia yang berbahaya, C. Udara yang tercemar, D. Makanan dengan gizi seimbang, E. Makanan yang terkontaminasi. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Ini di pembahasannya lingkungan sehat itu di ayat 2-nya ya. Ada limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar PGN dan non-PGN, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi gitu. Kita ke soal nomor 18, soal terakhir ya teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, berapa persenkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan besar anggaran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji? Berapa ya teman-teman? Ini ada kurang satu kata ya, minimal ya. Berapa minimal persen? Nah minimalnya itu berapa? Yang A, pemerintah pusat 5% dan pemerintah daerah 10%, B, pemerintah pusat 10% dan pemerintah daerah 10%, C, pemerintah pusat 10% dan pemerintah daerah 5%,
D. Pemerintah pusat 15% dan pemerintah daerah 25%. E. Pemerintah pusat 15% dan pemerintah daerah 20%. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nah, besar anggaran kesehatan ini minimal ya, sebesar 5% untuk pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah itu 10% ya, baik provinsi maupun kabupaten, di luar gaji. Oke? Ya, sepertinya udah habis ya teman-teman ya soal nomor terakhir.